Perkenalkan, nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aulia Rafisa dengan NIM 245211144, kelas 1D dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Asep Maulana Rohmat, SHI, MSI, CCC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis maqasidul syariah tentang jual beli baju bekas, impor, ataupun thrifting. Banyaknya pakaian bekas yang ada di Indonesia menjadi peluang bisnis bagi masyarakat Indonesia, dan pada saat itulah jual beli thrifting ini mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan jual beli thrifting ini cukup menjamur hampir ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia dan sudah diperjualbelikan mulai dari pasar, ruko, bahkan dijual secara online. Namun yang perlu diperhatikan, masih banyak pihak dari penjual ataupun pembeli yang belum mengetahui kondisi secara pasti mengenai barang thrifting tersebut. Karena pihak pertama menjual barang thrifting ini dengan sistem bal, yang satu bal itu berisi 100 kilo dan berisi 300 sampai 400 pakaian, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah di dalam bal tersebut berisi pakaian yang bagus semuanya ataupun terdapat pakaian dengan kondisi yang kurang bagus. Namun, di satu sisi, kehadiran thrifting ini memberi manfaat bagi sebagian pihak, karena thrifting ini menjadi solusi untuk pemanfaatan kembali pakaian-pakaian yang dirasa masih layak, dan thrifting ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk lebih hemat dan tidak boros. Banyaknya pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan thrifting ini, seperti kelebihannya yaitu mengurangi sampah baju bekas, serta kekurangannya yaitu dikhawatirkan akan terkena penyakit dan riwayat kepemilikan yang tidak jelas menjadi objek yang perlu diteliti. Namun sebagai umat muslim kita harus berhati-hati, karena sebagai umat muslim kita memiliki maqasidul syariah yang harus dijaga beberapa unsurnya, seperti pemeliharaan agama, pemeliharaan harta, pemeliharaan jiwa, maupun pemeliharaan akal, sehingga unsur-unsur tersebut menjadi patokan untuk kegiatan jual beli. Dan thrifting ini apakah thrifting ini bertentangan dengan maqasidul syariah atau tidak, kita akan membahasnya pada video kali ini. Maqasidul syariah adalah makna-makna serta tujuan syariah Tuhan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Maqasid syariah adalah tujuan atau maksud utama dari hukum-hukum Islam yang diturunkan Allah. Jadi sederhananya, ini adalah visi misi dari syariat Islam. Hukum-hukum yang Allah tetapkan sebenarnya bukan cuma soal perintah atau larangan saja, tapi ada maksud mulia di balik itu semua, yaitu untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Tujuan maqasidul syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dan mencegah kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Intinya, Allah ingin kehidupan kita aman, sejahtera, dan harmonis. Nah, di maqasidul syariah itu ada 5 inti atau tujuan besar yang telah Allah tetapkan. Berikut penjelasannya. 5 inti maqasidul syariah yaitu yang pertama hifdu. 5 inti maqasidul syariah yang pertama yaitu hifdzuddin atau menjaga agama, mengatur ketetapan yang ada di dalam agama supaya tetap terjaga dan dihormati. Yang kedua yaitu hifdzun nas, yaitu menjaga keturunan. Yang ketiga yaitu hifdzun nafas atau menjaga jiwa, dan yang keempat yaitu hifdzul akli atau menjaga akal, dan yang kelima yaitu hifdzul mal atau menjaga harta. Usaha thrifting di Indonesia ini sudah berkembang pesat dari berbagai kalangan usia maupun kelas ekonomi. Penjualan thrifting di Indonesia sangat cepat berkembang dan sudah banyak tersebar di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Perkembangan pesatnya thrifting di Indonesia ini dikarenakan banyaknya peminat baju bekas dengan kualitas bagus dan harga terjangkau, sehingga menurut beberapa kalangan berpendapat bahwa penggunaan baju bekas impor atau thrifting ini membantu bumi untuk mengurangi sampah. Baju bekas impor atau thrifting ini biasanya diperjualbelikan di ruko ataupun online, dan tempat yang menjual barang bekas impor atau thrifting disebut thrift shop.
Kegiatan thrifting ini adalah kegiatan yang disukai hampir di semua kalangan, terlebih anak muda yang ingin tampil stylish dengan budget yang pas-pasan. Anak muda banyak mengincar barang-barang branded seperti Nike, Adidas, Puma, Samba, mulai dari pakaian hingga sepatu. Dalam thrifting ini, barang yang dijual bukan hanya sekedar baju, tetapi berbagai macam mulai dari celana, jeans, kemeja, crop top, sweater, jaket, tas, sepatu, bahkan aksesoris-aksesoris lainnya. Semua dijual dengan harga yang ramah kantong sehingga banyak mengundang masyarakat untuk membeli thrifting karena tergiur dengan harga yang murah. Ada pula thrifting barang-barang branded seperti Nike, LV, Gucci, Coach, Adidas. Semua ada di dalam usaha thrifting mulai dari pakaian, bahkan pakaian-pakaian yang branded pun. Bahkan sekarang ada toko thrifting yang berfokus menjual berbagai macam merek sepatu. Jadi kualifikasi toko thrifting itu berbeda-beda. Kita dapat membeli barang-barang branded dengan harga yang hanya setengah bahkan 1/4 dari harga asli tergantung kualitas barang tersebut. Pada zaman sekarang kita dapat menemukan dengan gampang toko thrifting seperti Dokas, second brand, dan lain-lain. Banyak pula pasar khusus yang menjual barang-barang thrifting hampir di semua daerah di Indonesia. Seperti jika di Jakarta terkenal dengan Blok M-nya yang menjual barang-barang thrifting dengan harga yang murah. Kita juga dapat menemukan pasar thrifting di Solo seperti di Pasar Kelitikan, Notoharjo, Pasar Budi Rejeki Gilingan, Pasar Gading, dan lain-lain. Event-event tentang thrifting mulai banyak digelar masyarakat sebagai sarana berkumpulnya para penjual untuk menarik pembeli, seperti event di Tirtonadi Thrift, Solo Market Fest, dan Colomadu Thrift and Fest. Dibutuhkan ketelitian dalam membeli baju-baju thrifting ini, dan banyak dari penjual yang menjual barang thrifting branded ini tetapi tidak asli atau hanya fake brand. Ini juga dapat menimbulkan kemudaratan bagi umat, khususnya bagi umat Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan thrifting dengan maqasidul syariat dalam konteks jual beli baju bekas impor atau thrifting. Baju merupakan kebutuhan daruriyat. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan manusia yang harus ada, dan bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia atau sering disebut dengan kebutuhan primer. Hubungan thrifting dengan maqasidul syariah yang pertama yaitu hifdzuddin atau menjaga agama. Baju bekas impor atau thrifting merupakan baju yang diimpor dari berbagai negara, di berbagai negara berkembang ataupun negara maju, sehingga tidak diketahui secara pasti mengenai riwayat kepemilikan barang tersebut. Sedangkan di dalam Islam terdapat hadis yang menjelaskan objek yang dijual harus sesuai dengan kepemilikan sendiri. Hadis tersebut adalah hadis Abu Daud. Hadis tersebut menjelaskan mengenai barang-barang yang dijual harus sesuai dengan kepemilikan sendiri, sedangkan baju bekas impor atau thrifting itu tidak diketahui secara pasti mengenai riwayat kepemilikan barang tersebut. Apakah barang bekas tersebut milik sendiri, ataukah hasil temuan, ataukah hasil curian, itu belum pasti. Hal itu secara jelas bertentangan dengan salah satu unsur maqasidul syariah, yaitu pemeliharaan agama atau hifdzuddin, karena tidak memenuhi syarat objek jual beli mengenai barang yang harus dijual harus merupakan kepemilikan milik sendiri. Pertentangan thrifting dengan maqasidul syariah yang kedua yaitu hifdzun nas atau menjaga keturunan. Dilansir dari beberapa jurnal kesehatan, terdapat bahaya yang mengancam dari pemakaian bahan bekas seperti kandungan jamur, kapang, bakteri, ataupun penyakit lain yang disebabkan oleh baju thrifting ini juga mengancam keturunan apabila penyakit tersebut bersifat turun-temurun. Jadi bertentangan dengan hifdzun nas. Selain itu, jika kita membeli baju thrifting juga kita belum bisa mengetahui secara pasti apakah baju tersebut bersih ataukah terdapat beberapa kotoran atau kuman yang terdapat di dalamnya. Jadi jika kita membeli baju thrifting sebaiknya dengan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu hifdzul mal. Dengan membeli baju thrifting yang murah ini dapat mendorong seseorang untuk bertindak boros dan menghambur-hamburkan uang yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dialih fungsikan untuk membeli barang thrifting branded yang hanya bertujuan untuk tampil modis dan stylish agar menarik perhatian orang lain. Baiklah, saya akan membacakan ayat Al-Quran terkait dengan maqasidul syariah dan
jual beli thrifting. Yang pertama yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Ayat kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan penerima, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka ataupun mereka merasa sedih. Baiklah, sekian video atau vlog dari saya tentang jual beli usaha pakaian bekas atau thrifting dengan prinsip maqasidul syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.